Kembali bersama kami di Prime Market Highlight pemirsa. Arsenal dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 9,3 juta euro atau sekitar 206 miliar rupiah untuk gelandang Brentford, Christian Norgard. Ya, langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi The Gunners untuk memperkuat lini tengah menjelang musim baru. Arsenal dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 9,3 juta euro atau sekitar 206 miliar rupiah untuk gelandang Brentford, Christian Norgard. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi The Gunners untuk memperkuat lini tengah mereka jelang musim baru, terutama setelah kepergian beberapa pemain kunci. Menurut laporan eksklusif dari Mirror Football, Christian Norgard yang saat ini menjabat sebagai kapten Brentford dianggap sebagai solusi yang hemat biaya, namun berpengalaman untuk menambah kedalaman skuad Arsenal. Gelandang asal Denmark tersebut tampil sebanyak 34 kali di Premier League musim lalu dan telah membuktikan dirinya sebagai sosok penting dalam menjaga stabilitas tim asuhan Thomas Frank yang kini telah bergabung dengan Tottenham Hotspur. Berbagai sumber ada di channel. Ya, CEO TWG Global Mark Walter resmi membeli mayoritas saham klub basket Los Angeles Lakers dari keluarga Buss. Ya, transaksi senilai 10 miliar US dollar ini menjadi penjualan tim olahraga terbesar dalam sejarah. Mark Walter, bos TWG Global dan pemilik saham di LA Lodgers serta LA Spark, resmi menjadi pemilik mayoritas Lakers. Walter sebelumnya telah memiliki saham minoritas sejak 2021 sebelum akhirnya menguasai klub ikonik NBA ini. Penjualan senilai 10 miliar US dollar tercatat sebagai transaksi tim olahraga paling mahal sepanjang sejarah. Meski saham mayoritas bergantian, Jenny Buss tetap menjabat sebagai gubernur tim dan menjalankan operasional harian Lakers. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Walter akan menjaga warisan yang dibangun sejak era ayahnya, Jerry Buss. Proses akuisisi ini menunggu persetujuan NBA dan diperkirakan rampung akhir 2025. Adapun Walter menyebut Lakers sebagai standar emas dalam dunia bola basket dan berkomitmen mempertahankan status elit klub tersebut. Akuisisi ini dinilai akan memperkuat fondasi finansial Lakers dan mempertahankan kontinuitas di tengah kompetisi NBA yang semakin ketat. Nama besar seperti Magic Johnson, Kobe Bryant, dan LeBron James tetap jadi bagian tak terpisahkan dari identitas klub. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, Free Fire merayakan ulang tahun ke-8 dengan tema Infinite dan meluncurkan map baru bernuansa musim panas bernama Solara. Ya, fitur tersebut lengkap dengan jalur kereta dan area bermain seperti slide dan Ferris wheel yang menawarkan kesempatan eksplorasi dan strategi baru bagi pemain. Free Fire merayakan ulang tahun ke-8 dengan tema Infinite dan meluncurkan map baru bernuansa musim panas. Di perayaan OB49 ini ada 7 kolaborasi besar, termasuk Dragon Ball Z, Ben 10, Naruto, dan yang paling mengejutkan adalah Squid Game menyediakan skin, loot box, dan game mode Red Light, Green Light untuk pengalaman bertahan hidup yang seru dan intens. Mode ini mengadopsi langsung konsep seri pemain harus bergerak saat lampu hijau dan berhenti saat lampu merah, eliminasi instan jika melanggar aturan. Mode ini menciptakan ketegangan tinggi dan taktik berbeda dalam gameplay Free Fire. Kolaborasi Squid Game hadirkan berbagai kosmetik ikonik dari tracksuit hijau peserta, outfit penjaga, hingga karakter doll animatronik. Skin ini juga dilengkapi dengan emot dan item bertema untuk meningkatkan kesan estetika dan atmosfer game. Selama rangkaian OB49, pemain bisa mendapatkan karakter gratis, kosmetik edisi ulang tahun, dan token acara dengan login harian serta menyelesaikan misi meningkatkan interaksi dan nilai partisipasi komunitas Free Fire. Perayaan ulang tahun ke-8 Free Fire bukan sekedar perayaan, tetapi momentum memperluas ekosistem game lewat kolaborasi global. Squid Game dan franchise besar lainnya menjadikan event ini pengalaman kompetitif dan budaya pop dalam satu paket. Berbagai sumber ada di channel. Ya pemirsa, perayaan ulang tahun ke-20 Google Earth dibarengi peluncuran fitur baru yang memungkinkan pengguna melihat citra Street View historis secara lintas tahun. Ya, sebelumnya fitur Historical Imagery hanya tersedia untuk citra satelit dan udara melalui Earth Pro. Sekarang meluas ke level jalanan di apps global.
Google Earth merayakan ulang tahun ke-20 dibarengi peluncuran fitur baru yang memungkinkan pengguna melihat citra Street View historis secara lintas tahun. Fitur ini menawarkan timeline Street View yang menampilkan perubahan fisik jalanan, bangunan, dan lingkungan dari tahun ke tahun. Pengguna dapat memperbesar lokasi sekarang dan menggeser waktu ke masa lalu, mirip versi lama timelapse yang sudah ada sejak 2021 untuk citra udara. Dalam beberapa minggu mendatang, Google Earth akan dilengkapi alat AI yang memberikan insight seperti luas tutupan hutan, suhu permukaan, dan zona panas perkotaan. Fitur ini ditujukan untuk perencana kota, peneliti lingkungan, dan profesional smart city yang membutuhkan data temporal visual dan analisis cerdas. Fitur historis ini membantu memvisualisasikan perubahan landscape akibat pembangunan, deforestasi, dan bencana alam. Selain untuk publik yang ingin melihat perkembangan kota, fitur ini juga menjadi alat edukasi perubahan lingkungan dan urbanisasi global selama beberapa dekade. Peluncuran fitur Street View historis menjadikan peringatan 20 tahun Google Earth sebagai titik balik menuju era baru eksplorasi geografis. Kombinasi citra historis dan analisis berbasis AI semakin memperkaya pemahaman tentang evolusi bumi dan lingkungan manusia dari masa lalu ke masa kini. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, Alipay Plus bekerja sama dengan Meizu meluncurkan metode pembayaran pertama di dunia melalui kacamata pintar Meizu Starfish Snap berteknologi AR. Ya, pengguna tidak lagi memerlukan smartphone, cukup mengenakan kacamata pintar dan memindai kode QR atau perintah suara untuk menyelesaikan transaksi. Alipay Plus bekerja sama dengan Meizu meluncurkan metode pembayaran pertama di dunia melalui kacamata pintar Meizu Starfish Snap berteknologi AR. Transaksi menggunakan kacamata AR ini memanfaatkan perpaduan teknologi NFC, pemindaian QR, serta voice recognition berbasis AI. Sistem memeriksa niat transaksi dan verifikasi suara untuk memastikan keamanan dan akurasi pembayaran. Perangkat ini dilengkapi optical waveguide untuk tampilan AR, suara diarahkan dengan fitur noise reduction, dan kamera built-in untuk scan QR. Meizu memperkenalkan SDK Alipay Plus pada April 2025, sejak itu teknologi diuji coba di Indonesia dan berbagai negara mitra. Transaksi pertama kali berhasil dilakukan di Hong Kong menggunakan Alipay HK pada kacamata Starfish Snap. Studi lapangan ini mencatat respon cepat dan nyaman tanpa perlu melihat layar HP. Alipay Plus saat ini terhubung ke lebih dari 1,7 miliar akun dari 36 dompet digital mitra, 100 juta merchant di 70 pasar. Fitur kacamata pintar akan diperluas ke mitra global sepanjang 2025 setelah proses integrasi SDK selesai. Platform Alipay Plus kini menawarkan model konteks protokol dan Gen AI Cockpit, memungkinkan mitra fintech mengakses AI-powered payments, analisis perilaku pengguna, dan pelibatan pelanggan terpadu. Fitur kacamata pintar menjadi bagian lanjutan dari strategi inovasi ini. Meizu berharap kacamata pintar dapat berkembang menjadi perangkat pribadi seperti smartphone, memudahkan pengguna dalam aktivitas sehari-hari. Peluncuran metode pembayaran via kacamata pintar menandakan era baru interaksi digital. Misi dari Alipay Plus dan Meizu adalah menyediakan teknologi seamless dan hands-free untuk konsumen global. Alat ini diharapkan memperluas akselerasi dompet digital dan membuka peluang baru di industri AR dan fintech. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, film thriller Zombie 28 Years Later menargetkan pendapatan hingga 494,7 miliar rupiah menjelang akhir pekan penayangan perdananya. Ya, meski meraih pembukaan terbesar dan waralaba Undead tersebut, pendapatan global film ini masih di bawah ekspektasi. Film zombie thriller 28 Years Later menargetkan pendapatan sebesar 25 juta US dollar hingga 30 juta US dollar atau sekitar 494,7 miliar rupiah menjelang akhir pekan. Film ini merupakan lanjutan dari waralaba ikonik yang dimulai lewat 28 Days Later pada 2002 dan 28 Weeks Later pada 2007. Meski digadang sebagai pembuka terbesar dalam seri Undead tersebut, pencapaian awal masih dinilai moderat oleh pengamat industri. Dengan biaya produksi sebesar 150 juta US dollar, 28 Years Later baru mengumpulkan 14 juta US dollar dari pasar internasional dan total 35 juta US dollar secara global di pekan pertamanya.
Di Amerika Utara, film ini debut di posisi kedua dengan perolehan 30 juta US dollar dari 3.444 lokasi penayangan. Sementara pesaingnya How to Train Your Dragon versi remake masih memimpin box office domestik. Film ini unggul tipis atas Elio produksi Pixar yang hanya mencetak 21 juta US dollar dari 3.750 bioskop dan mencatat awal terburuk Pixar dalam sejarah modern. Adapun penonton memberikan rating B pada film 28 Years Later, menandakan respon yang cenderung biasa saja menurut CinemaScore. Meski begitu, film ini dinilai cukup berpotensi untuk menjadi film terlaris dalam waralaba dengan target jangka menengah yang realistis. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Ya, tetap perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo dan rekan saya. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.